semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Biarlah saat ini menyatukan hati kita, meninggikan Yesus yang dahsyat dan berkuasa. Mari jemaat, angkat suaramu, katakan: alam semesta melukiskan kebesaran bumi dan surga, menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, semua layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar layak dipuji, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hanya ada satu nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, nama yang diberikan kuasa. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, sebab Yesus Raja yang dahsyat, Allah yang kami tinggikan saat ini. Nama yang berkuasa, Yesus Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu semuanya, angkat tanganmu, angkat kedua tanganmu, tinggikan Dia, sebab Dia Raja. Katakan Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar termulia. Sembah Dia, tinggikan Dia, sebab Dia Allah yang dahsyat. Dia sakala mayate, Dia sakala mayate. The fire of Holy Spirit, breathe.
Ucapkan syukur, sebab Dia Allah yang layak disembah, sebab Dia layak ditinggikan, sebab Dia yang layak dipuja. Haleluya. Seberapa banyak yang siap memuji nama Tuhan, lambaikan tanganmu. Yang siap menari buat Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Kita mau menari buat Tuhan, siap semuanya? Kurang suaranya, siap semuanya? Haleluya, kita semua bersaudara, kita semua memuji Dia sebab Dia Allah yang dahsyat. Haleluya. Musik. Semuanya menari yuk. Sekali lagi musik ya. Jangan terlalu banyak pikiran, nanti bikin hati susah. Hey. Senggol, stres, frustasi dan depresi, semua itu seng ada gunanya. Pikirkanlah perkara mulia, stop berpikir aneh-aneh. Daripada pikir yang aneh-aneh, lebih baik renungkan firman Tuhan. Semua penting sekali, firman Tuhan penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Sebentar, saya masih melihat di sini. Belum semuanya bersukacita. Coba colek kanan kirinya. Katakan bangun. Kita memuji nama Tuhan. Kita bergoyang saat ini. Katong semua bersukacita. Katong semua bersukacita. Sebab katong punya Yesus yang luar biasa. Haleluya. Kita menari buat Tuhan ya. Goyangkan badanmu semuanya. Goyangkan badanmu semuanya. Ulang dari awal ya. Terlalu banyak pikiran, nanti bikin hati susah. Terlalu banyak pikirannya. Senggol, stres, frustasi dan depresi, semua itu seng ada gunanya. Pikirkanlah perkara mulia, stop berpikir aneh-aneh. Daripada pikir yang aneh-aneh, lebih baik renungkan. Semuanya siap ya, ke sana. Penting sekali, firman Tuhan penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati, beta seng boleh kuati. Jangan kecut dan jangan tawar hati, Tuhan berjanji selalu menyertai. Pikirkanlah perkara mulia, stop berpikir aneh-aneh. Daripada pikir yang aneh-aneh, lebih baik. Semuanya siap ya. One, say. Penting sekali, firman Tuhan penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari,
pasangannya ya. Kanan kirinya cari pasangan semuanya. Tepuk semuanya, katakan, jangan malas baca firman. Kasih partner lu ya. Tepuk lagi ya. Cari pasangan, siap ya. Cari pasangan satu-satu ya. Katakan 1, 2, 3. Hey, hey, jangan malas. Dilarang malas baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Ganti pasangan, tepuk yang lain. Kasih nasihat. Hey, hey, jangan malas. Dilarang malas baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Lagi ya, ganti pasangan ya. Tarik pasangan yang lain, pindah dari kursinya. Katakan, hey, 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 jangan malas. Dilarang malas baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan setiap hari. One more, sekali lagi. Yang lain pasangannya ya. Yang lain. Hey, 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 jangan malas. Dilarang malas baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Itu sangat penting sekali ya. Penting sekali. Penting sekali. Firman Tuhan penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Lagi ya. Itu semuanya menari ya. Ke sana, katakan, penting sekali. Penting sekali. Firman Tuhan penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Sekali lagi, sekali semua menari buat Tuhan ya. Ke sana dulu. Hey. Penting sekali. Penting sekali. Firman Tuhan penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Itu sangat penting sekali. Renungkan, renungkan firman Tuhan setiap hari. Itu sangat penting sekali. Ya, la 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 la. Penting sekali. Hey, ya, la 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 la. Penting sekali. Tepuk sekali lagi kanan kirimu, katakan, baca firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Kita umat pilihan Tuhan. Kita punya kuasa yang dahsyat. Amin. Mau lebih lagi dahsyat, bersorak-sorai buat Tuhan. Katakan haleluya. Siap ya. Katakan firman Tuhan abadi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan. Firman-Mu Tuhan. Are you ready? Say, bukan terbang
Semua tentangkan tanganmu katakan, say, ku kan terbang. Semuanya. Di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang. Are you ready, GKT? 1, 2, 3, say, ku kan terbang. Firman, Firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam musuh. bukan aman Tuhan, Bukan aman dalam musuh. bukan aman. Bukan aman dalam musuh. Semuanya suaranya ya. 1, 2, 3, say, sekali lagi ya suaranya. Sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. 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 Sekali lagi colek kanan kirimu katakan, Tuhan Yesus luar biasa. Dan sekali lagi katakan, kamu juga harus luar biasa. Siapkan hatimu kebenaran firman Tuhan. Ini kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, siap menerima firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu yang menguatkan hidup kami Tuhan, membawa kami naik terbang bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Nyanyikan dengan iman-Mu. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang lebih membahagiakan daripada tinggal dalam hadirat Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman yang sangat penting dalam hidup kami. Kalau ada kuasa gelap angin mengganggu, mengambil benih yang berharga, mengacaukan konsentrasi kami, bersama-sama kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Terima kasih Tuhan, ruangan ini dipenuhi oleh kuasa roh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengasihi Tuhan, mengakhiri dengan haleluya. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa memelihara hidup saudara, mari di tempat ini serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita masuk bagian terakhir dari What Will Happen. Saudara perhatikan, karena mungkin dalam jangka waktu yang lama saya tidak akan menyinggung hal ini lagi.
Saudara masih melihat tanda-tanda zaman seperti yang saya katakan, semakin dekat apa yang akan terjadi, tanda-tandanya itu semakin jelas, ya. Dalam pembukaan saya mengatakan Tuhan Yesus Kristus itu pasti akan datang kembali. Kalau yang yakin di tempat ini katakan haleluya. Di rumah juga menyaksikan lewat YouTube maupun GKJ Family, partisipasi mengatakan haleluya. Tidak perlu saudara bingung kapan Kristus datang, tetapi kesiapan saudara. Bicara soal bagian terakhir pendahuluan, yaitu perhatikan tanda-tanda zaman. Beberapa negara sudah melayangkan nota protes secara resmi kepada pemerintah Israel karena berita yang ada, mereka ingin membangun sinagog. Apa sinagog itu? Bait suci Allah. Di mana? Di Masjid Al-Aqsa. Dan memang itu yang terus dikejar oleh Israel, makanya mereka sekarang menghancurkan Hamas, karena Hamas tinggal di Palestina. Dan Perdana Menteri Israel dalam pidatonya yang mendapatkan standing ovation dari anggota parlemen yang hadir mengatakan bahwa tanah Israel itu diberikan sendiri oleh Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau orang Israel bicara soal Taurat, jangan dilawan. Ya, karena mereka berpegang teguh kepada Taurat. Dia mengatakan tanah Israel semuanya itu diberikan sendiri oleh Allah. Maksudnya termasuk Palestina. Dan Al-Aqsa itu masjid yang besar yang ada di Palestina. Nah, Israel mau membangun bait suci Allah. Kalau itu terjadi, maka saudara harus lebih menyiapkan diri saudara. Sekarang siapkan catatan saudara. Peristiwa akhir zaman bagian yang pertama itu bicara soal pengangkatan, yang kedua masa antikris. Itu sudah kita periksa. Yang ketiga adalah apa yang akan dialami untuk yang diangkat. Bicara soal ini saudara mesti buka catatan saudara. Kalau enggak punya catatan ya sudah. Periode kedua yang terakhir ya, untuk yang diangkat, bukan yang diangkat pada masa sesudah masa aniaya. Yang pertama, orang-orang tersebut saudara boleh mengatakan dalam hati dengan iman, saya termasuk orang yang diangkat sebelum masa aniaya antikris. Yang pertama adalah saudara akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Tetapi dalam hal ini tahta pengadilan Kristus itu berbeda. Saudara diadili bukan untuk ditentukan bersalah atau tidak seperti saudara masuk ke pengadilan. Tetapi diadili untuk menentukan upah apa. Saya mengatakan upah itu adalah jabatan yang akan diterima. Kapan? Kerajaan 1000 tahun damai yang di depan mata. Itu yang akan terjadi. Tahta pengadilan Kristus, jadi yang diangkat semuanya ini adalah orang-orang yang hidup benar dalam Tuhan. Terangkat pre-tribulation, yang saya katakan sebagai jemaat anak sulung. Itu bukan diadili untuk ditentukan siapa yang salah, siapa yang tidak. Tidak. Ditentukan, oh ini menjadi pemimpin di misalnya Uganda. Kita jangan mentertawakan Uganda, karena nanti kalau sudah masuk kerajaan 1000 tahun damai, maka peta dunia akan berubah. Ya, jadi soal peta dunia yang berubah itu tidak usah heran, karena hidup kita sekarang tahun 2024 ini sudah mengalami banyak pergeseran peta. Ada kota-kota yang dulunya ada, hilang, tenggelam, ada yang ditemukan sekarang ya.
Nah, ini menjadi gubernur, ini menjadi wali kota, dan lain sebagainya. Yang kedua, saudara akan mengalami pernikahan anak domba. Oh iya, untuk hari ini saudara membaca yang baik ayat-ayat yang saya berikan. Jadi kalau saudara tidak mencatat, saudara tidak akan membaca, tidak akan mengerti, dan nanti saudara akan melihat kenyataan yang akan terjadi pada saat pengangkatan, saudara diangkat apa tidak. Ini ayat-ayat yang sangat penting, saudara baca lagi di rumah. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Yang kedua, yang diangkat itu akan mengalami pernikahan anak domba. Jadi orang-orang yang masuk dalam jemaat sengsara, sesuai khotbah saya yang terakhir, seri yang kedua, tidak mengalami pernikahan anak domba Allah, tidak. Ya, makanya dikatakan sengsara, jemaat sengsara mengalami penganiayaan antikris dan tidak mengalami sukacita besar, yaitu pernikahan anak domba Allah. Ada dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Pernikahan anak domba Allah ini dapat diartikan bersatunya kepala dengan tubuh. Sekarang belum bersatu. Kalau saudara rajin datang sore, maka ini melambangkan tabut perjanjian yang ditutup. Atasnya tabut itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tabutnya ini gereja Tuhan. Pernikahan anak domba Allah itu ditutup antara tabut dengan penutupnya, sempurna. Jadi yang mengalami masuk dalam jemaat anak sulung itu mendapatkan hal-hal yang luar biasa, ya. Peristiwa akhir zaman yang keempat, sesudah kerajaan pengadilan itu adalah kerajaan 1000 tahun damai. Ini masanya sangat pendek ya. Jadi sesudah masa antikris ada kerajaan 1000 tahun damai. Apa yang akan terjadi di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu? Karena dikatakan damai, artinya tidak ada lagi iblis. Antek-anteknya gimana Pak? Orang pemimpinnya sudah dirantai gitu kok. Di mana iblis? Dia dirantai di jurang maut. Ya. Di jurang maut dia dirantai di sana, sehingga dunia dengan peta gambaran yang baru, di mana lebih banyak daratan daripada lautan, tidak ada lagi iblis, sehingga keadaan dunia kembali seperti waktu Allah menciptakan dunia ini. Apa itu? Firman Tuhan menulis, jadi singa akan bermain-main dengan anak domba, beruang bermain-main dengan anak-anak. Orang tidak lagi makan daging. Orang manusia dalam kerajaan 1000 tahun damai kembali kepada penciptaan, yaitu makan sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Kalau saudara dalam hidup ini sekarang mempraktekkan hal tersebut, saya yakin, dan ditambah kata-kata Budia, apa? Yakin dan percaya, tidak ada yang kena kolesterol. Banyak makan sayur, banyak makan buah, banyak makan biji-bijian. Biji-bijian itu maksudnya bukan biji kelereng, kacang, jagung, ya, dan lain sebagainya. Tentu jagung yang sudah direbus, bukan jagung mentah, jadi saudara nanti jadi kayak betet, ya. Itu nanti akan kembali seperti ke sana. Tidak ada lagi singa mengejar buruannya. Terus hewan-hewan buas itu makan apa Pak? Makanya tanya sama Tuhan waktu di Taman Eden itu, singa itu makan apa? Dia tidak makan hewan, tidak, dia makan rumput.
Lucu ya? Ya, karena lucu itulah jadi kerajaan 1000 tahun damai. Kalau saudara mengurangi makan daging, saudara sifat ganasnya itu hilang. Saya lihat kiri kanan saudara, tanya, kamu ganas ya? Semakin saudara sering makan daging, ya karnivora toh? Ya enggak. Kemudian saudara, tidak ada bencana alam. Jadi saudara nggak usah bingung-bingung gempa bumi. Ya, gempa saja ditulis di status. Padahal cuma 4, sekian. Tidak ada lagi angin ribut, topan badai, badai ini, badai itu. Kalau di sini kan tidak ada. Kalau di luar negeri badai salju kan mematikan orang. Suhunya bisa minus 40, 50, wah. Kencing belum sampai bawah sudah beku dia. Tidak ada lagi namanya tsunami dan sebagainya. Semuanya serba luar biasa. Tidak ada lagi orang sakit. Virus hilang semua. Tidak ada lagi yang bersin-bersin, batuk-batuk, sakit leher, sakit ginjal, sakit apa, tidak ada. Terus dokter gimana Pak? Ya enggak tahu. Ya, nanti kita buktikan sendiri. Dokter mungkin alih profesi menjadi petani kan begitu. Yang keempat dalam kerajaan 1000 tahun damai, jangan kita berpikir semuanya enak ya karena dikatakan damai, damai begitu ya. Pemerintahan tuh dengan tangan besi. Hati-hati loh ya, pemerintahan dengan tangan besi maksudnya begini. Karena nggak ada iblis, setan, tidak ada yang bisa dikambing hitamkan. Kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu memperkosa? Kenapa kamu membunuh? Ibu kandung kamu bunuh, anak kamu bunuh, ada bisikan di telinga. Supaya saya membunuh. Kenapa kok bisa kadang orang itu loncat dari tebing, dari bangunan yang tinggi, itu ada suara. Loncat saja. Akhiri hidupmu. Hidupmu itu useless. Loncat saja. Saudara nggak percaya? Yang loncat-loncat itu coba WA. Suara siapa yang nyuruh? Iblis. Karena Yohanes 10 mengatakan iblis itu seperti pembunuh pencuri. Pembunuhnya jangan lupa. Dia selalu ingin mengambil jiwa saudara. Jiwa manusia maksudnya. Ada yang nyuruh. Nah, dalam kerajaan 1000 tahun damai tidak ada iblis, tidak ada suara seperti begitu. Jadi kalau orang berbuat dosa, berbuat salah, itu atas kehendaknya sendiri. Tidak ada campur tangan iblis, tidak ada. Atas kehendaknya sendiri dia melakukan tindakan dosa dan kesalahan. Dan tangan besi, salah mati. Ya, salah mati. Hati-hati. Kembali seperti Taurat kan Pak? Ya, cuma bedanya waktu di Taurat kan masih ada iblis. Karena ini dikatakan pemerintahan, maka ada dua kan. Yang memerintah ini pakai tubuh kemuliaan. Siapa yang memerintah ini? Orang-orang yang termasuk jemaat anak sulung. Orang-orang yang sudah masuk tahta pengadilan Kristus. Orang-orang yang sudah mendapatkan ditunjuk menjabat sebagai apa? Entah dia sebagai yang paling rendah, kades, kepala desa, atasnya apa ya? Ibu desa, ya, camat, lurah, wali kota dan lain sebagainya. Yang namanya pemerintahan tetap ada seperti begitu itu. Yang diperintah itu memakai tubuh seperti kita sekarang ini. Jadi saya ulangi sekali lagi. Bukan berarti nanti waktu perpindahan
dari selesainya masa antikris 7 tahun ke kerajaan 1000 tahun damai, itu waktu Allah datang dengan pasukannya, semua manusia yang mengikut antikris disikat habis. Tidak. Pasti ada banyak yang lolos dari kematian itu. Entah mereka sembunyi di bunker atau di bukit-bukit batu atau di mana saja. Ada orang-orang yang masih hidup, yang tidak mati oleh antikris. Nah, mereka ini lalu masuk kerajaan 1000 tahun damai. Misalnya tahun 1. Kenapa tahun 1? Kan peta dunia sudah berubah. Pemerintahnya ada masing-masing, sidi-sidi. Kepalanya raja di atas raja, ya Tuhan Yesus Kristus. Tapi kan negara-negara itu harus ada pemimpinnya. Rakyatnya diperintah seperti pemerintahan kita sekarang ini, karena belum langit dan bumi yang baru. Cuma mengalami pergeseran peta. Kenapa pergeseran peta? Karena menjelang berakhirnya masa aniaya besar 3,5 tahun yang kedua itu terjadi banyak bencana-bencana alam. Peta di Aceh itu sudah berubah dibanding sebelum terjadi tsunami besar dan di negara-negara lain yang terkena tsunami. Ada beberapa negara yang dulunya ini nyambung lalu terpisah, ya. Ada yang terpisah lalu nyambung. Itu sudah bukan hal yang tabu, bukan hal yang aneh lagi, sudah tidak. Ada orang-orang banyak yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai sebagai orang yang diperintah. Dia pakai tubuh apa? Ya tubuh seperti kita ini. Tetapi tidak bisa ngomong lagi tubuh dosa karena iblisnya sudah tidak ada. Tubuh manusia. Hati-hati, saya pernah khotbah mengatakan yang paling berbahaya ini adalah kalau saudara digoda oleh keinginan duniawi. Tubuh ini masih duniawi. Maka dari itu tubuh ini satu kali harus mati. Karena duniawi tidak bisa campur dengan yang surgawi. Karena itu roh kita sudah ditebus, jiwa sekarang sedang ditebus, tubuh ini belum ditebus. Kapan ditebusnya? Nanti. Entahkah saudara ini masuk jemaat anak sulung, pre-tribulation, atau jemaat sengsara, ya after tribulation. Yang masuk ini memakai tubuh seperti kita ini sama. Tetapi yang memerintah, 1 Korintus mengatakan tubuhnya diganti. Kapan? Keleuma, sangkakala yang ke-7 yang berbunyi. Makanya minggu lalu kita nyanyi Rikale trompet suara. Jawab yang keras. Kasihan saudara ya. Banyak di sini yang IQ-nya rendah. Maaf ya. Baru seminggu lalu sudah lupa. Rikale trompet suara. Kasih tahu kiri kanan saudara. Tiang wenten. Jadi sudah tahu di sebelahnya itu ada orang begitu loh saudara ya. Tiang wenten, kasih tahu. Aku ada di sini. Maksudnya saudara ada di sini, pikirannya ada di sini, rohnya ada di sini, jiwanya ada di sini. Haleluya. Tiang wenten itu bukan berarti saudara ada di sini, tapi mata saudara kemana-mana, ngelamun, ngantuk, ya dan lain sebagainya. Sekali lagi sebelum saya lanjutkan karena ini khotbah yang berat, lihat mata kiri kanan saudara, lihat dulu baik-baik, ya. Apa dia main mata dengan saudara? Ngeri saudara ya. Perhatikan baik-baik gambar ini ya. Yesus datang, lahir, mati, bangkit, ya. Kemudian 2000 tahun zaman anugerah atau dikatakan 2000 tahun zaman Allah Roh Kudus. 2000 tahun yang pertama Allah Bapa
2000 tahun yang kedua Allah Anak, 2000 tahun yang ketiga Allah Roh Kudus. 6000 tahun sama dengan 6 hari di hadapan Tuhan. 6 hari apa? Penciptaan. Jangan lupa ada hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh sekarang kan kita bilang apa? Hari Minggu. Hari Minggu Alkitab mengatakan Sabat. Arti Sabat berhenti. Berhenti dari pekerjaan saudara. Termasuk berhenti dari kegiatan saudara masak-memasak, kerja. Ya. Lupa saya nyetir kan berarti juga kerja. Ya kamu bisa mikir sendirilah. Makanya saya pernah khotbahkan hari Minggu, ibu-ibu tuh suaminya suruh ibu-ibu jangan masak. Jangan jadikan istri saudara itu budak, masak terus. Kasih istirahat. Peralatan rumah tangga saudara, wajan, kompor apa, break. Lalu makan apa Pak? 1, tidak makan. Puasa. Orang Bali kalau nyepi, yang benar-benar orang Hindu, dia puasa. Tanya. Loh tetangga saya orang Hindu. Ya, dia tidak makan, puasa. Berhentikan. Atau yang kedua, makan di luar. Yang pasti makan siang hari Minggu apa menunya saudara? Yang keras, jangan malu-malu. Yang saudara bungkus bawa pulang itu loh. Malam belilah di luar. Tidak ada uang Pak, makanya atur uang saudara dengan baik. Ya, atur uang saudara dengan baik. Jangan ngomongnya belum gajian. Alasan tok. Nah ini jemaat anak sulung diangkat pre-tribulation sebelum 7 tahun masa antikris. Ini saya tuliskan malam hari dalam Yohanes 9 ayat 4. Malam hari ini bukan jam 10, 11, 12 malam, tidak. Tapi masa kegelapan dunia, masa antikris. Kedatangan Tuhan yang pertama ini di sini. Sudah saya jelaskan ya. Pertemuan di udara, KY, kedatangan Yesus. Setelah selesai masa antikris, jemaat sulung diangkat. Nah, Tuhan datang kedua kali, baru dia menjejakkan kakinya di dunia ini. Ini khotbah bagian yang pertama. Untuk apa? Untuk menghancurkan antikris dan antek-anteknya. Masuk ke sini ini ada orang yang memerintah dalam tubuh kemuliaan, ada orang yang diperintah. Iblis di mana? Diikat di jurang maut. Untuk apa dia? Tunggu dulu. Kita sampai sini ya, dah kerajaan 1000 tahun damai. Sesudah berakhirnya 1000 tahun damai ini ada beberapa peristiwa. Memang ini nanti bicara nanti, tetapi tidak ada salahnya kita mengetahui sekarang supaya saudara yang sudah tahu lebih waspada. Seperti ada beberapa orang di desa mana, di kota mana, mereka tidak lagi tinggal di desanya tetapi mereka pindah. Karena dikasih tahu daerah itu akan kena megatrust. Megatrust ini adalah cabang dari Bank Mega. Jadi mereka membangun rumah di pegunungan dengan apa? Dengan kayu, dengan struktur yang lebih tahan gempa, seperti begitu. Nah, karena mereka tahu ada megatrust, terserah nanti adanya megatrust atau Bank Mega itu mereka tidak peduli. Kita juga seperti begitu, bisa lebih siap-siap. Maka peristiwa akhir zaman yang kelima adalah pemberontakan terakhir. Jadi Pak, iblis memberontak lagi Pak. Karena iblis sudah diikat, antek-anteknya sudah hilang. Ya nanti dulu, selesainya ini ada pemberontakan terakhir. Pemberontakan terakhir ini adalah
Iblis ini belum masuk api neraka ya saudara ya. Dia masih diikat di Abu Sos. Nanti dilepas. Aneh ya, kenapa Allah tidak langsung memasukkan iblis ke api neraka? Lah ini nanti dijawab. Iblis dilepas dari jurang maut, dan begitu dia keluar, 1000 tahun diikat saudara. Dia tidak bisa mempengaruhi manusia untuk berbuat dosa dan lain sebagainya. Itu pasti kayak beringas gitu. Ya. Contoh anjing saudara, diikat, begitu mau dilepas, begitu. Apalagi diikat 3 hari, dilepas langsung kemana-mana, hilang sudah. Ini 1000 tahun. Dan dia akan mengumpulkan orang untuk melawan Allah. Siapa orang-orang ini? Ya orang-orang yang diperintah. Itu dia akan bekerja luar biasa iblis. Dia akan kerahkan seluruh daya dan upaya untuk apa? Untuk melawan Allah. Kenapa kok seperti begitu? Ya karena memang dari awalnya dia sudah dendam. Itu kan Lucifer, ini iblis ini bicara Lucifer ini. Si ular tua. Dia ditendang dari surga. Dia punya dendam dan dia selalu ingin melawan Allah. Dia tidak bisa melawan Allah sekarang karena itu dia melawan anak-anak Allah, yaitu saudara di tempat ini dan yang mendengarkan di rumah. Jadi hati-hati, firman Tuhan semua sudah menuliskan. Peperangan saudara ini bukan melawan yang kelihatan, tetapi peperangan melawan roh-roh kegelapan di udara. Kalau sampai saat ini saudara masih dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati dan sehat walafiat, itu bukan karena saudara, tapi tanpa saudara tahu di alam roh ada kuasa Tuhan, roh Tuhan, malaikat Tuhan yang melindungi saudara. Haleluya. Ya. Dan inilah yang disebut dengan perang Gog dan Magog. Kalau yang kedua saya ceritakan tentang Gog. Siapa Gog itu? Bukan Google ya, sudah lihat catatan, kalau tidak punya catatan ya tidak tahu. Seperti saya katakan, kalau sudah tidak melihat tanda zaman, sudah tidak tahu bahwa kedatangan Tuhan ini sudah sangat dekat. Nah ini kali ini disebut ada kata Magog. Gog dan Magog ini bukan dongeng saya, Alkitab ada semuanya. Ini kan sudah kita bahas, Gog menyerang dari utara. Ada yang masih ingat negara apa di utara Israel di saudara? Ini ketutup nih. Ayo, kuis ini. Syria. Makanya tidak ada yang dapat 100 nih loh. Dan memang tidak saya kuiskan. Ini sudah kita bahas ya, Gomer itu apa, Togarma, Mesek Tubal, Yeremia. Tapi Magog ini belum keluar. Sekarang ini baru Antikris akan mengeluarkan. Bukan hanya Gog, tetapi Magog. Magog itu siapa? Ini loh. Sebetulnya kekuatan dunia yang utama itu sekarang ada di, kalau ini bersatu, ini tidak main-main saudara. Ya, karena ini semua ini tidak. Slovakia, Lithuania, Latvia, Belarus, Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Turkmenistan, Tajikistan, Kirgistan, Kazakhstan. Ini dulu disebut sebagai USSR.
Uni Soviet pecah. Tidak ada yang mustahil satu kali kekuatan ini akan kumpul. Lupa sekarang kan ini sama ini berperang, Pak. Lihat kan sekarang. Nanti kan di bawah pengaruh antikris semuanya akan tunduk. Kalau ini bersatu, inilah kalau saudara suka baca buku disebut sebagai beruang yang tidur. Kenapa disebut beruang? Karena Rusia ini negaranya dingin. Ya, tidak disebutkan kambing yang tidur, enggak. Dan beruang kalau tidur itu disebut hibernasi. Dia bisa tidur lama sekali. Tidak makan, tidak minum, lama sekali. Dia melakukan hibernasi. Itu pada saat suhunya turun 30, 20, 30, minus 40. Tidak ada yang bisa dimakan. Dia hibernasi, tidur. Dan nanti bangkit, wah. Beruang yang bangkit dari hibernasi ini sangat-sangat liar karena dia lapar dan sebagainya. Sama. Diumpamakan dengan binatang. Beruang yang selesai hibernasi dia akan buas dan liar, sama. Beruang yang tidur negara-negara ini kalau bangkit nanti, sebetulnya yang ditakuti oleh Amerika itu bukanlah China, tetapi Rusia. Ya. Kenapa Rusia tidak pernah bisa mengalahkan Ukraina? Jangan salah. Menurut saya, 3 hari saja dihabisi Ukraina habis. Pasti ada banyak hal yang mempengaruhi kenapa tidak langsung diserang. Itu bicara soal persenjataan yang mereka uji cobakan. Ilmuwan Rusia itu diakui lebih hebat dari ilmuwan Jerman. Jadi ini betul beruang yang tidur. Nanti kapan dia bangkit? Ini Gog dan Magog. Semuanya di firman Tuhan. Memang di firman Tuhan tidak ditulis Magog ini Rusia. Loh, kita baca sendiri. Ada yang tersirat, ada yang tersurat. Yang kedua, iblis akan dilemparkan ke lautan api. Sesudah dia dilepaskan, dia mengadakan pemberontakan besar. Perang Gog dan Magog ini hebat, luar biasa. Kali ini Yesus akan menghancurkan mereka dengan api. Ya, makanya ini saya kasih gambar ini bagus sekali. Dengan api, ini setan-setan anak buahnya Lucifer. Firman Tuhan mencatat Yesus akan menghanguskan mereka dengan api yang keluar dari mulutnya, bus. Karena ini lawannya ini tidak main-main. Habis itu baru Lucifer ini dan pengikutnya semua dilemparkan ke api, lautan api apa namanya? Neraka. Di mana? Sudah baca itu nanti di rumah. Disiksa selama-lamanya. Nah, ada Great White Throne. Coba disiapkan Wahyu 20 11 sampai 14. Wahyu 20 11 sampai 14. Ini 7 sampai 15 sampai dibacakan saja 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut
menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Amin. Kematian pertama ya yang orang mati sekarang atau saudara nanti akan meninggal, itu kematian yang pertama. Saudara harus punya prinsip, saya lahir 2 kali, mati sekali. Jangan lahir sekali, mati 2 kali. Tanya nanti sama LCC-nya, maksudnya apa? Saudara harus lahir 2 kali, tapi mati hanya sekali. Jangan saudara lahir sekali, tapi mati berapa kali? 2 kali. Jangan LCC ngasih tahu mati 3 kali, enggak ada. Seperti Harun membawa kambing dan domba masuk ruang maha suci. Itu Allah bisa murka, saudara. Sekarang kita bandingkan dengan ini. Coba tolong dibacakan 1 Korintus 3. Apa bedanya 1 Korintus 3 dengan Wahyu tadi? 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Amin. Haleluya. Pak Gede tolong keluarkan 1 Korintus 3:12. Lihat ya. Entahkah orang, kalau di layar saya ini 2, hilang satunya, makanya saya bingung. Membangun ya di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Dibagi 2, saudara. Yang pertama emas, perak, dan batu permata. Yang kedua kayu, rumput kering, jerami. Lihat ayat di atas. Entahkah orang membangun, siapa orang? Setiap dari saudara. Tidak rombongan. Tidak disebut entahkah keluarga. Entahkah keluarga besar. Tidak, orang. Itu bicara individu. Begitu saudara dibaptis, keluar dari dibaptis, saudara lahir baru. Diumpamakan seperti bayi yang baru lahir. Firman Tuhan mengatakan harus terus mencari air susu yang murni. Ya toh? ASI eksklusif itu kan ada jangka waktunya, tidak dicampur dengan susu kaleng. ASI eksklusif berapa bulan Pak Pohok? Kok salah saya? Bu Mevi berapa bulan ASI eksklusifnya? 6 bulan, tidak boleh dicampur. Jadi ibu di tempat ini yang mau menikah atau mau punya anak, ada yang beberapa yang hamil, ya tahun depan ada yang menikah, sudah ngomong sama saya. Saudara harus menyusui anak saudara. Itu perbedaannya Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki tidak punya payudara. ASI eksklusif 6 bulan. Nah, bayi yang baru lahir ini, yang sudah baru lulus SMS, paling tidak at least 6 bulan, kamu orang jangan baca yang aneh-aneh. Everyday baca Alkitab.
Saya kok enggak yakin yang baru lulus SMS angkatan terakhir ini baca Alkitab sampai sekarang, saya enggak yakin. Atau yang baru dibaptis ini seperti dia membangun rumahnya. Saya berkali-kali mengatakan sesudah dibaptis ini sekarang seperti sudah tukik yang dilepas. Tukik ini akan berjuang menghadapi ganasnya predator-predator, menghadapi ganasnya dunia ini. Siapa predator itu? Iblis. Saudara membangun kekuatan. Kalau saudara membangun di atas yang berharga, yaitu firman Tuhan, yaitu emas, perak, batu permata, maka lihat, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tangan uji, ia akan mendapatkan upah. Ayat 14. Saya tadi tuliskan apa upahnya itu, lihat tulisan saudara, apa? Jabatan. Ya, saya sudah menceritakan upah itu jabatan. Kalau saudara membangun tahan uji, apa yang tahan uji? Yang berharga. Saudara dasari rumah saudara, hidup rumah ini hidup saudara. Batu karangnya Yesus, firman Tuhan mengatakan batu karang Tuhan Yesus. Sekarang mau bangun di atasnya dengan apa? Orang bangun rumah fondasinya kan sama, batu kali yang gede-gede. Mau bangun gimana sekarang? Kualitas yang bagus, yang sedang, atau asal jadi? Itu yang menatakan, yang membedakan harga rumah. Rumah yang dijual oleh Bu Silvi ini ada yang 500 juta, ada yang 1 miliar, yang 10 miliar pun juga ada. Tergantung apa? Kualitas bahannya, ya toh. Ada seseorang bicara kepada saya minggu lalu, dia mau ganti kamar mandinya, mau bangun lagi. Saya katakan oke, berapa om biayanya? Ya kalau kamu bikin kamar mandi baru yang tidak sampai 20 juta lah. Masa om? Maksudnya kok murah gitu. Loh, kalau mau 50 juta bisa. Kerannya semuanya pakai gerohe. Bawahnya itu pakai granit, semuanya granit. Mau lebih mahal bisa, dilapis emas. Kayak orang-orang raja-raja di Arab kan pesawat saja, mobil mereka lapis emas semua. Bertobat loh ya, kamu dengar khotbah akhir zaman ini, kok masih nyalakan HP di telepon, mungkin setan yang nelpon kamu malam ini mati kamu. Maaf saya bicara keras, tapi sudah dikasih pengumuman tiap minggu kan, matikan handphone saudara. Seperti ini nih contoh, dengar tapi tidak melakukan. Membangun di atas apa? Ini loh. Jadi jangan berteologi yang terlalu tinggi. Saya enggak pernah ajarkan saudara teologi yang terlalu tinggi. Yang kedua, saudara membangun hidup saudara ini di atas kayu, rumput kering, jerami. Pak, bangun rumah pakai kayu, full kayu semua mahal. Iya, tapi begitu sebelah saudara kebakaran kecil saja, kena angin, apinya hantam kayu rumah saudara, habislah rumah saudara. Kalau masih pakai tembok, sama-sama apinya dengan yang pakai kayu, ya beda toh. Kalau saudara bangun kerohanian saudara ini dengan yang murahan, asal-asalan, suka datang gereja, tidak suka datang, suka datang ke sel, sibuk datang, ada kerjaan gak usah gereja, silakan. Saya kan tidak bisa maksa saudara. Saya memberikan pengertian hari ini dengan keras. Itu saudara sedang membangun rumah saudara di atas kayu, rumput kering, jerami. Tadi sana, sekarang sini. Luar biasa gereja Kristus Jaban. Ada Pak Nadiem Makarim,
Ada siapa lagi itu? Selain Nadiem Makarim ada yang lain. Ini kalau saya lihat Pak Irawan ini kayak pemiliknya Toyota Astra, ya, luar biasa. Pokoknya sampai lupa lagi. Oh, ada Henok juga, ya. Apa yang Henok lakukan sesudah hidup bergaul dengan Allah? Apa yang dilakukan? Datang ke GKJ, ada yang jawab jualan kopi gitu. Luar biasa. Ada Yere juga, ya, seperti gubernur Papua. 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Sekali kelak. Kapan sekali kelak ini? Yang tadi kita baca 1 Korintus itu nanti. Kalau memang pekerjaanmu ini terbakar, saudara tidak terangkat. Kembali ke khotbah saya. Kalau pekerjaan saudara ini, saudara membangun di atas hal-hal yang berharga, emas, perak, batu permata, saudara di sini. Amin. Ada ayat yang jawabannya saudara nanti baca di rumah. Dia diselamatkan tetapi seperti dari dalam api. Ayat berapa tuh Bu Rika? 15. Dia diselamatkan tetapi seperti keluar dari api, mengalami sengsara. Itu apa? Ini kan. Gampang. Ayat-ayat itu semua berhubungan yang saya kasihkan kepada saudara itu. Karena firman Tuhan dari awal sampai akhir ini nyambung semuanya. Ya, kalau berharga hidup saudara ini di sini. Kalau dari kayu, rumput kering, jerami. Nah, sebelumnya saya sudah pernah ngomong, kalau orang yang ketinggalan di sini, kira-kira di sini gimana Pak? Saya mengatakan di sini kemungkinannya kecil. Beli Pertamina, tidak ada tanda 666, tidak bisa beli. Ke supermarket nggak bisa beli, ke restoran nggak bisa bayar, ke pasar nggak bisa bayar. Terus mau hidup dari siapa? Minta-minta, ya bisa. Lama-lama yang dimintai juga akan ngomong, ngadul, ngomong sama penguasanya, antek-antek antikristus. Pak, itu ada satu yang tidak punya tanda, habislah. Kemungkinan itu sangat besar, saudara. Soalnya di gereja ini ada satu gosip kecil saja. Saya tuh bisa heran, kok bisa ya kejadian orang ini yang ngomongkan dia orang yang saya tidak, hubungannya nggak ada sama sekali. Misalnya contohnya ya, saya kasih contoh. Andi David, ada kasus. Yang ngomong saya tahunya itu dari siapa? Dari Bu Elisember. Apakah pernah keluar makan sama Pak Alek Bu Elis? Pernah? Enggak pernah. Fosa pernah pinjam uang? Pernah pinjam sama Bu Elis? Ragu-ragu. Makanya Pet kasih ono uang istrimu ini. Kasihin, ingat bagi-bagi. Aneh. Kalau berita soal David ini lalu diomongkan sama Bu Silvi, nyambung. Ini anggota Kerselnya sering makan bareng, Wati. Ini Bu Elis. Atau lebih aneh lagi, Bu Tinggalasih. Tahu Bu Tinggalasih yang mana? Tahu. Pernah beli sesuatu di tempatnya dia? Beli gas? Enggak pernah. Itu bisa ngasih laporan. Oh David begini tanya. Lu saya tuh heran. Wih, cepat banget omongannya. Apalagi nanti masa antikris. Dikatakan ketahuilah pada hari-hari terakhir manusia itu akan makin jahat, egois, tidak tahu berterima kasih. Yang kemarin kita baca itu akan terjadi. Jadi saudara,
dilaporkan itu sangat besar persentasenya. Pertama minta dikasih, kedua dikasih, ketiga sudah dilaporin. Apa yang terjadi kalau sudah dilaporin? Dikasih pilihan. Iya, kalau pilihannya, kalau kamu mau dicap 666, oke. Kalau enggak, kamu mati. Iya, langsung mati. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan, mereka berkata kepada gunung batu, timpalah kami supaya mati. Enggak mati, saudara akan disiksa. Oh, ini dia pengikut Kristus yang tidak mau menerima tanda. Kita bunuh saja. Pemimpinnya ngomong, dibunuh keenaan. Kita pritilin, istilahnya bahasa Yunaninya. Dipritilin tubuhnya sedikit-sedikit. Hari ini kuku yang sini, besok kuku yang sini, besok dijambak rambutnya. Dihabisin sampai saudara habis. Dan tiap hari saudara akan minta supaya saudara mati, tetapi tidak terjadi kenyataan. Jadi, gimana Pak kemungkinannya? Kecil. Ilustrasi. Saya sih suka bakar-bakar ya, karena saya tidak suka ada sampah kertas, plastik. Saya suka bakar-bakar di depan rumah. Kebetulan depan rumah saya itu tidak ada tetangga. Kalau saya bakar-bakar di depan rumah ada tetangga, nggak bisa jadi ribut. Ya, kalau misalnya saya bakar tumpuk-tumpukan ya, nanti sudah terbakar, ada saja bagian-bagian kecil kertas yang tidak ikut terbakar. Kalau sudah sering bakar-bakar seperti itu. Tidak harus semuanya habis. Ada bagian kecil yang dia lolos tidak terbakar. Nah, bagian kecil itulah itu yang disebut masuk dalam jemaah sengsara ini. Ada, tapi bagian kecil sekali. Dibandingkan dengan apa yang saya bakar. Yang saya bakar kan banyak, kertas-kertas banyak. Ada saja yang kecil-kecil lolos. Tidak kena api, mau saya gini pakai kayu. Nah makanya pendoa yang ke rumah saya kan melihat ada kayu 2 di rumah saya. Itu untuk apa Pak? Bukan untuk gebuk kucing, bukan. Untuk bakar-bakar, itu saya suka bakar-bakar. Ini saya khotbahkan saudara dalam kehidupan nyata supaya saudara lebih mengerti. Kalau gitu gak ada dong yang masuk jemaah sengsara. Ada, yang saya bilang bakar-bakar tuh. Tadi 1 Korintus 3 ayat 15. Seperti pekerjaan mereka habis, pekerjaan itu apa? Tubuh. Kenapa? Ya disiksa. Sama siapa? Antikris dan pengikutnya. Tetapi mereka kan diselamatkan seperti keluar dari dalam api. Nanti baca lagi ayat 15 itu. Ada, tapi kecil sekali makannya, saudara. Seperti yang tadi saya katakan, kemungkinan besar saya tidak akan khotbah ini dalam jangka waktu yang lama, karena saya pikir sudah cukup. Usahakan diri saudara ada di sini. Haleluya. Uang saudara, kepandaian saudara, apapun yang saudara miliki tidak menjamin saudara masuk di sini, enggak menjamin. Memang kamu bayar berapa sama Tuhan supaya lolos? Kalau di dunia sih kasih uang sekian bisa lolos. Orang nomor urut anggota DPRD atau DPR yang sudah pasti akan masuk bisa diganti orang lain. Asal uangnya ke partainya lebih gede, berani lebih gede, tinggal diganti saja nomornya. Demikian juga kalau masuk PTN atau PTS sudah berani bayar lebih mahal, yang sudah ada namanya bisa dicoret kok. Kalau Tuhan, saudara mau bayar berapa sama Tuhan? Tidak bisa. Ini waktu terakhir. Di depan saya buka, Israel sudah diprotes beberapa negara karena dia mau membuat bait suci Allah di Al-Aqsa. Peristiwa akhir zaman yang terakhir adalah munculnya langit yang baru dan bumi yang baru. Yang lama lenyap, yang baru datang. Jadi firman Tuhan dalam Wahyu 21 mengatakan Yerusalem yang baru turun. Kalau Yerusalem yang baru turun, maka di dunia ini matahari, bulan, bintang tidak ada lagi.
kemuliaan Yesus, kemuliaan Tuhan Yesus, itulah mataharinya. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi apa-apa. Selesai, the end of story, habis. Ya, makanya Wahyu ditutup, yang bertelinga hendaklah dia mendengarkan perkataan firman ini dengan baik. Yerusalem yang baru kalau saya lihat, berapa ukurannya Pak? Ada 12.000 stadia kali 12.000 stadia kali 12.000 stadia. Satu stadia berapa kilometer? Ada, saudara kalikan saja. Kira-kira sebesar apa itu? Kota Allah yang bersusun-susun, yang dirancang dan dibangun oleh Allah sendiri. Orang-orang bingung dengan gedung IKN yang luar biasa, yang seperti katanya burung Garuda, tapi ada mengatakan seperti kelawar dan lain sebagainya. Bangunan-bangunan, kalau sudah sering keluar negeri, bangunan-bangunan yang luar biasa. China membangun hal-hal yang dahsyat, itu otaknya dari atas. Atas itu sumbernya. Kalau manusia bisa bikin sehebat itu, apalagi kota yang dirancang oleh Allah sendiri. Haleluya. Kenapa tidak perlu ada matahari? Tuhan Yesus sebagai matahari, jalannya kinclong men, emas. Emas itu kuning. Kalau agak terlalu mengkilat, itu emas kambang. Ya. Permata di mana-mana. Mau masuk kerajaan surga? Ya sudah. Responnya tidak seperti yang saya harapkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah dia ingkar janji. Sebentar saudara, kalau kita menyanyikan pujian ini, jangan kita interpretasikan, oh dia tidak pernah terlambat menolong aku, dia tidak pernah ingkar janji terhadap firman-Nya terhadap aku. Lain. Pengertiannya jauh lebih luas dari itu. Dia tidak pernah ingkar janji terhadap ayat-ayat yang tadi saya tuliskan, bahwa itu semua akan digenapi. Tata pengadilan Kristus yang terbakar atau yang tidak terbakar, masa antikris, kerajaan 1000 tahun damai, Great White Throne, dan kerajaan surga. Itu semua dia tidak pernah ingkar janji. Dia juga tidak pernah terlambat. Untuk apa? Menentukan hukumannya. Dia tidak pernah terlambat. Untuk apa? Untuk memberikan surat jabatan. Waktunya itu selalu tepat, sebab dia perencana yang luar biasa. Kalau saya mengatakan demikian, itu karena saya sudah mengkhotbahkan 199 seri tabernakel. Semuanya ukurannya itu ada. Bahkan terakhir yang kita bahas 1,5 hasta dari tanah. Di halaman ada, di ruang suci ada, di ruang maha suci 1,5 hasta itu juga ada. Dan semua itu punya pengertian yang nyambung. Allah perencana yang luar biasa. Jangan main-main dengan Tuhan. Semasih ada waktu, ayo rubah hidup saudara. Jangan khotbah ini, bagus ya, luar biasa. Itu akan jadi seperti dongeng saja. Tidak menggores hati saudara. Menggores itu apa? Memberikan peringatan. Beberapa dari saudara mungkin punya luka gores di wajah saudara. Saudara pasti ingat, kenapa kok ini tergores? Ingat. Oh, waktu kecil saya jatuh robek Jesse itu. Oh, saya pernah berkelahi sama orang, gores sama pisau. Goresan itu tidak akan hilang. Kalau firman Tuhan yang menggores hati saudara, saudara akan ingat bahwa waktu Tuhan itu tidak pernah meleset, janjinya tidak pernah meleset. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah
terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji-Mu. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Mari buka mata saudara, kurnia. Sekali lagi kita roba. Pujian ini sekarang bukan hanya bicara soal untuk aku saja. Kita naik tingkat. Jangan selalu berkata, oh memang kuasa-Mu tidak terbatas kepada aku Tuhan, kejayaan-Mu tidak terbatas, Engkau sanggup menolong aku. Saudara bukan lagi Kristen kanak-kanak seperti itu. Sudah cukup mendengarkan khotbah-khotbah yang begitu padat. Sekarang kita roba. Kuasa Tuhan tidak terbatas, kemudian apa? Keajaiban-Mu tidak ada batasnya lagi, kejayaan-Mu, kasih-Mu tidak terselami. Yang maksudnya tidak ada batasnya itu Dia sanggup menghancurkan antikris, sanggup menghancurkan iblis dengan api yang keluar dari mulutnya. Itu kuasa yang tidak terbatas, saudara. Itu robah pikiran saudara. Kasih Tuhan tidak terselami itu untuk apa? Untuk yang sekarang saudara mau sengsara. Ya, sengsara supaya kualitas saudara seperti emas, merah dan batu permata. Kasih Tuhan itu datang kepada saudara pada saat apa? Saudara diangkat sebagai jemaat anak sulung. Haleluya, aku akan bersandar terus ya. Ya, lagi. Ya, itu sudah saya bahas. Kemudian tidak ada yang mustahil. Apa yang Tuhan tuliskan dalam Alkitab semua akan digenapi. Meskipun orang tidak percaya dan lain sebagainya, tidak ada yang tidak akan digenapi. Haleluya. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Angkat suara saudara, angkat kedua tanganmu, muliakan Tuhan. Haleluya. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang sebab bagi-Mu sebab bagi-Mu ucapkan lagi dengan lebih yakin. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang lagi supaya membekas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kejayaan-Mu, kebesaran-Mu, keagungan-Mu, pekerjaan-Mu tidak terbatas. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat. Engkaulah pengatur waktu dunia ini. Engkaulah penguasa sejati. Aku tinggikan Engkau, aku muliakan nama-Mu Tuhan. Ireketea lawaralala, bererere alawala, irekelele alamasike, berata
Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah dan mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk kehidupan kami. Berkati persembahan yang sudah diberikan anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus tanda mereka yakin terhadap janji-janji Tuhan yang ya dan amin. Maka keyakinan mereka akan direalisasikan dan berkat-berkat Tuhan itu luar biasa adanya. Terima kasih Bapa, pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab